Kasihan yang Islam yang masuk. Oke. Saya kesini karena saya merasa kasihan dengan orang yang mualaf ini, karena pasti dia tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran, tentang dongeng-dongeng yang dalam Al-Quran, tentang Injil palsu, tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sains dan segala macamnya gitu. Dia masuk dalam keadaan buta pastinya, karena kelihatan tadi nggak tahu apa dia tentang Islam. Atur napas dulu bang, atur napas, jangan kayak orang keburu-buru gitu, santai, relax. Ya, kebetulan kita masih di jalan. Relax. Jadi tadi maksud saya gini, bagaimana? Oke, sekarang semua sekarang ini. Ya, bagaimana saudara Riyandi ini Kristen apa, Protestan atau Katolik? Pasti Protestan dong, pasti Kristen dong. Iya, Protestan. Jadi gini, untuk ibu itu sudah jalan ya, sudah keluar ya. Sabar dulu bang. Setiap kita itu punya pilihan, ya kan ya. Kami berislam, Islam dibawa oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kami Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Protestan ini dibawa oleh siapa bang, kalau boleh tahu? Protestan adalah salah satu bagian dari kekristenan. Enggak, saya tanya. Yang awalnya, sebentar, kamu diam dulu, kamu diam. Saya jawab ya. Yang saya tanya, Protestan ini diajarkan oleh siapa gitu loh bang? Iya, silakan. Diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat Alkitab. Ya, silakan Anda tunjukkan di dalil mana tertulis Protestan di ajaran Yesus. Silakan. Baik, saya jelaskan ya. Iya. Kami awalnya kami Katolik. Tapi kemudian ada masalah dalam Katolik. Kalau Katolik itu, lagi siapa lagi yang mengajarkan itu? Sebentar dulu, kemudian Protestan belum selesai. Muncul lagi Katolik. Sebenarnya pertanyaan ini yang saya tanya, yang mengajarkan agama Protestan, saudara. Ini sebenarnya tidak penting masalah ini. Masalah penting, masalah harus. Sebenarnya yang penting ya tadi yang saya bicarakan tentang bagaimana fakta dongeng-dongeng. Jelaskan dulu. Protestan ini Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran itu yang sampai Protestan ini siapa yang ngajarin? Kalau masalah dia jadi Tuhan Yesus lewat Alkitab. Ya, tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengajarkan Protestan. Kami tunggu ya, silakan. Kami dengar ya, Protestan ini kita dulu Katolik, tapi kemudian ada masalah dalam internal Katolik, kemudian kita memisahkan diri dari Katolik. Yang saya minta, di mana dalilnya Yesus mengajarkan Protestan? Itu yang saya minta. Lo enggak masalah karena Tuhan Yesus bukan masalah atau tidak masalah. Yang saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Protestan. Siapa yang mengatakan Tuhan Yesus bawa agama? Enggak ada Tuhan Yesus bawa agama. Kalau begitu Protestan ini ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengajarkan Protestan? Tadi katanya nggak ngajarkan. Sekarang Yesus. Injil ajaran Tuhan Yesus. Bukan. Saya nggak nanya itu. Kami percaya. Saya nggak nanya itu, saudara. Saudara, saya tidak tanya itu, saudara. Sekarang saya bertanya siapa yang ngajarin Protestan? Kamu sekarang merubah topik. Saya akan bertanya tentang siapa yang ngajarin Protestan? Saudara saya tadi dari Protestan pindah ke Islam karena Islam diajarkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Bahkan Yesus adalah juru Islam. Yesus disebut juru selamat. Selamat itu Islam. Bahasa Ibrani-nya salam. Diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang saya bertanya, Protestan ini ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus sendiri lewat Injil. Ya, di mana Yesus pernah mengajarkan Protestan? Sebutkan dalilnya. Inilah salahnya kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus membawa agama. Tadi kamu yang mengatakan yang mengajarkan Protestan Yesus. Oke, di mana Yesus? Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Tuhan Yesus membawa keselamatan. Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Dia membawa agama, tidak ada nabi yang bawa agama. Tadi katanya Yesus yang mengajarkan Protestan. Sekarang Yesus tidak bawa agama. Tapi tidak nabi yang bawa agama. Anda turun aja. Anda sakit. Saya Anda turun. Anda istirahat dulu. Kamu takut kamu. Iya, saya takut sama orang bodoh. Saya takut sama orang bodoh. Jangan sampai kebodohannya juga lari ke saya nanti. Nggak butuh saya orang bodoh. Iya. Inilah lanjut. Inilah contoh orang yang tidak mau membuka hati. Ini bukan diskusi. Seperti ini bukan diskusi. Kalau diskusi itu berdasarkan data. Ya, jadi saya berdiskusi dengan Kak Ita, ya, berdiskusi dengan Kak Ita juga. Oke, kamu mau diskusi dengan saya, mari diskusi. Tapi kita menggunakan data, gitu, bukan asumsi. Saya menunjukkan data. Ayo, mari kita belajar.
aku sudah belajar Bible, kamu belajar Al-Quran, tolong. Kalau misalnya kamu menemukan kesalahan dalam Al-Quran, oke, jelaskan kepada saya. Gitu. Kita berdiskusi yang baik, bukan seperti ini. Disuruh nunjukin di mana Yesus ngajarin Protestan di mana? Nah, jawabannya apa? Ini bukan diskusi namanya. Iya. Gitu. Dikit Bang Adon. Kan tadi Bang Zuman nanya itu. Dia jawab sendiri kan. Nah, sekarang karakteristik mereka ini Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang kafir itu tilka amainiyuhum, mereka itu cuman apa ya, berangan-angan, berasumsi, tapi tidak bisa membuktikan. Nah, makanya Allah bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhan, mana buktimu jika kau benar. Jika benar Yesus yang mengajarkan kepada kalian tentang Protestan, tentu ada manual booknya. Di mana, di manual book halaman berapa yang dimana Yesus mengajarkan tentang hal itu, tentang Protestan? Nggak ada. Inilah kenapa orang-orang Kristen itu selalu gagal ketika berdiskusi dengan Muslim. Sebab Muslim punya pegangan, yaitu kitab suci Al-Quran. Sementara mereka tak punya pegangan. Satu contoh lagi nih, saya mau kasih tahu. Orang Yahudi atau Judaism, kita tahu mereka punya beberapa kitab. Ada Torah, ada Mishnah Torah, ada Talmud, ada Targum. Islam punya Al-Quran, punya hadis, punya kitab tafsir, ya, dan kitab-kitab lain. Tapi Tuhan kita satu. Mereka kitab satu, Tuhannya banyak. Nah itu bedanya. Coba lihat. Harusnya mereka lebih banyak kitabnya dibanding kita. Sebab apa? Kami hanya menjelaskan tentang tauhid, keesaan Tuhan, dengan berbagai referensi yang itu datang daripada Tuhan itu sendiri. Tapi mereka kitab cuman satu, Tuhannya banyak. Gimana tuh Bang Zuma? Kita kitab banyak, Tuhan satu. Mereka kebalik, kitab satu, Tuhannya banyak. Makanya tantrum gitu. Ya, itulah benar yang Adinda saya sampaikan, bahwasanya mereka ini ditantang oleh Allah. Tunjukkanlah kebenaranmu jika kamu memiliki kebenaran itu kan. Kita minta, siapa yang mengajarkan Protestan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Yesus tidak mengajarkan agama. Apa sih? Nah, ini silakan Dinda Adon dilanjutkan tadi. Bagaimana tarekoh, jalan yang antum tempuh sampai saudara Kristen Protestan ini mampu mendapat hidayah, dan bagaimana pola dia menerima, tidak seperti tadi kesurupan karena terlalu banyak makan tikus, ya mungkin sampai dia kayak begitu. Silakan Dinda, silakan. Ya, jadi awalnya itu kita berbicara sebenarnya biasa aja gitu, berbicara tentang kabar ataupun apa gitu ya, bercakap-cakap. Kemudian kita masuk lah gitu, saya tanya, sebentar, mohon maaf, kamu Islam atau bukan gitu? Kamu Muslim atau bukan? Oh, bukan, saya Kristen. Oh, begitu. Tapi sejak kapan kamu itu mengenal Kristen gitu? Oh, saya itu dulunya Islam gitu, tapi berpindah. Apakah kamu tuh mengetahui bagaimana ajaran Islam yang benar gitu? Tidak, karena memang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu di dalam Islam itu. Kemudian dia ke lingkungan yang Kristen gitu, karena kesini udah lama begitu. Kemudian ketemu dengan saya berbicara, oke, kenapa kamu itu ke Kristen? Baik, karena ketika dia masuk ke gereja katanya dia ada ketenangan, cuma itu. Iya. Apakah kamu pernah masuk ke masjid dan mendapatkan ketenangan? Saya nggak pernah masuk ke masjid. Nah, itulah, jadi beda. Coba kamu masuk ke masjid. Tapi kan saya Kristen. Oke, mari kita berdiskusi. Kita berdiskusi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab suci. Ayo. Kitab suci itu tidak akan pernah bohong. Kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah salah. Begitu. Kemudian saya menunjukkan di sini catatan Bang Yuma yang sering saya baca itu. Ini Bang, saya catat Bang Yuma bilang apa seperti itu, saya catat di sini. Banyak sekali catatan saya dan saya bacakan kepada dia. Bentar. Ini sangat berguna sekali ketika kita berbicara dengan saudara-saudara Kristen. Yang Bang Yuma bilang gini, ajaran Yesus ini ya,
siapa orang yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Kerajaan Allah apakah sudah datang? Belum. Orang yang hadir pada saat itu apakah masih ada? Ya, masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yaitu Yesus. Itu saya catat di sini, Bang. Banyak sekali. Itu sampai selesai saya mencatatnya, Bang. Kemudian saya baca ini contohnya, dan saya membuka ketika coba saya bacakan ini misalnya di Mazmur 91:16. Buka Mazmur, saya jelaskan di sini. Kemudian selanjutnya seperti itu terus. Ketika dia tanya, saya bisa menjawab dengan catatan-catatan saya. Itu. Walaupun dengan catatan, tapi yang jelas benar. Dan itu ada dalam Bible. Oke, kalau kamu tidak percaya, kamu sambil buka Bible kamu. Maupun itu online atau di Google, di fisik ataupun di handphone. Oke, mari kita buka. Dan itu benar. Adanya benar seperti itu. Makanya dia terbuka. Gitu. Kalau saya tidak mencatat dan saya tidak belajar, saya tidak bisa menjelaskan. Maka dia akan tanya pun saya kebingungan. Begitu. Ya meskipun saya hanya sedikit, tapi dengan saya menjelaskan yang sudah saya terima, maka gugur kewajiban saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitulah Bang. Saya mencatat apa yang dikatakan Abang itu. Ya baik, misalnya saya ketinggalan, ya saya kembali ke YouTube-nya, kan ada di situ. Saya mencatat di YouTube-nya Abang. Matius 16 itu ya, nomor 28. Ya, yang dari Lukas 9:27 itu. Iya. Kemudian 9 betul. Ya. Ada dua. Saya sampai terakhir Bang, sampai mana itu? Sampai yang di iblis itu. Tidak ini. Sampai ada yang ini, Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen. Dengan Yesus bukan Kristen berarti Kristen ini bukan ajaran Kristen Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus sesungguhnya mereka adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Itu yang terakhir. Ini ada beberapa lembar yang di sini saya catat perkataan Bang Yuma. Begitu. Saya terangkan dari situ. Kemudian saya menjelaskan Yesus itu, kalau Yesus itu Allah, apakah dia itu Maha mengetahui? Tidak. Contohnya ada di sini. Saya mencatat juga. Nah, inilah gunanya kita belajar. Kita belajar dari Bang Yuma. Saya memang tidak pernah, jarang sekali saya naik ke komal diskusi ini Bang. Karena saya ingin, udahlah saya di ini aja, langsung aja ininya. Menjelaskan langsung kepada orangnya. Saya ketemu orangnya, ataupun telepon begitu. Tuh. Ya. Audisi aja Bang, kita audisi Bang Adon. Audisi apa itu? Audisi itu. Iya. Audisi. Bentar. Jadi teman-teman pun ini ya, tolong misalnya Bang Yuma lagi berbicara apa yang itu dianggap penting dicatat. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti di YouTube-nya. Di YouTube-nya Abang bisa di replay dari situ. Kita bisa mencatatnya gitu. Itu yang saya pelajari. Banyak kok di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Andai saudara-saudara kita non-muslim juga begitu, wah luar biasa kalau mau belajar. Sayangnya kebanyakan mereka lebih tinggi ego daripada keinginan untuk belajar. Silakan Dek. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, jika Tuhan jadi manusia, manusia jadi apa Bang? Manusia jadi heran. Saya jawabnya lain. Apa itu? Manusia jadi nyemot. Nah, atau dibalik. Kalau manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi apa? Tuhan jadi banyak. Nganggur. Lanjut. Jangan pagi-pagi jangan godain Bang Zuma dong. biar ini aja mencair aja. Kayaknya tadi kayak ini diimpus.
kenceng sekali pun. Cek. Di Jakarta. Nah, gini Bang, aku menjelaskan juga lebih logis mana antara Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga gitu loh. Saya menjelaskan itu. Ini catatan juga. Kemudian gini, siapa Tuhan kamu sekarang? Mengapa Yesus kok sering disebut oleh orang Kristen yang sering diagung-agungkan daripada Tuhan Bapa itu sendiri ya, sehingga jurang pembeda antara umat Islam dan Kristen itu ada di Yesus. Jika Tuhan itu ada satu, sekarang pertanyaannya, siapa Tuhannya itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga. Sedangkan secara logika Tuhan itu ada satu. Karena lebih logis. Nah, jurang pembedaan di itu ada di Yesus Kristus alaihissalam. Apakah dia seorang nabi saja ataukah Yesus itu adalah Tuhan? Jadi begini catatan yang saya ambil. Mari kita menggunakan logika, akal berpikir kita yang logis, dan kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, yaitu dari Alkitab. Kita buka Markus pasal 11 ayat 12 ya. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus. Bang Adon ehonya terlalu tinggi Bang Adon ehonya. Berarti pakai mic ini aja. Nah, pakai mic ini aja ya. Jelas ya? Bagus. Oke, jelas. Oke. Karena yang pakai headset, yang nggak pakai headset, pakai ini nggak jelas. Bang Adon, sebelum diterusin Bang Zuma, itu minta tolong moderatornya yang kira-kira menghujat di bawah mungkin di mute aja ya, agak annoying sedikit ya. Sadis omongannya. Lanjut. Oke. Gini, yang judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Misal diganti kata Yesusnya, maka akan tidak logis dong. Gitu. Karena apa? Tuhan merasa lapar berarti, iya kan? Apakah Tuhan itu lapar? Tidak. Aku menjelaskan seperti itu. Kemudian di Markus 11:13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba, di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Markus 11:13. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Dapat disimpulkan, 1. Yesus itu lapar. Segala sesuatu yang lapar itu berarti bukan Tuhan. 2. Yesus itu tidak tahu kalau tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti dia bukan Tuhan. Karena jika Yesus itu maha tahu ini pohon berbuah atau tidak, sudah tahu dari jauhan. Dia sudah tahu ini pohon berbuah atau tidak berbuah. Kemudian Yesus lupa. Yesus tidak tahu musim buah apa, musim buah ara. Segala sesuatu yang tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. 4. Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Sudah, kau tidak usah berbuah selama-lamanya, karena ternyata pohon ara itu membohongi dia. Jikalau Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam hal ini, Bible ini menunjukkan satu kejujuran, satu kejujuran bahwa dia seorang rasul, dia manusia yang mengantarkan murid-muridnya bersama murid-muridnya merasa lapar. Untuk mencari makanan, dia bukanlah Tuhan. Kalau dia itu Tuhan, ini kitab akan berbeda artinya, berbeda ceritanya. Mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan kita nanti ketika perjanjian kita di akhirat. Jikalau di akhirat nanti ternyata Tuhan menghukum Bible ini sebagai kesalahan, maka orang Kristen masuk neraka dan orang Islam masuk surga. Jikalau Bible ini menghukumi dan
orang Islam masuk, jikalau Bible ini dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk ke dalam neraka, orang Islam masuk ke dalam surga. Mau ini benar ataupun salah, orang Kristen masuk neraka dan Islam masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible ini adalah orang Islam. Sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan ajaran perintah Bible ini. Contoh, Bible ini mengajari tentang berjilbab seperti Bunda Maria. Berjilbab, berhijab, menutup kepala. Di dalilnya di Korintus pasal 11, 5 dan 6. Benar nggak Bang Juma? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan atau rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan ajaran ini, orang Islam atau Kristen? Itu Yesus sunat. Yesus bersunat. Masya Allah. Bunda Mila. Yesus sunat. Yesus bersunat dan menjalankan perintah ajaran Nabi Abraham atau Abraham. Dalilnya ada di Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan perintah untuk sunat? Orang Islam atau orang Kristen? Kemudian Islam. Kemudian kitab Kejadian 17:9-14. Bunda Mila masuk. Sunat adalah perjanjian yang kekal. Thank you, Bun. Terima kasih Bunda Mila. Sunat adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal abadi, perjanjian yang kokoh antara Allah dengan Nabi Ibrahim atau Ibrahim, bapak para nabi beserta keturunannya, dan bukan keturunannya. Semua wajib bersunat. Barang siapa yang tidak bersunat atau tidak dikerat kulit kitanya, maka wajib apa? Hukumannya dihukum. Dibunuh. Wajib dilenyapkan atas kaum, wajib dirajam. Karena apa? Karena ia telah melanggar perjanjian agung itu. Siapa yang menjalankan perintah sunat ini? Orang Islam atau Kristen? Tentu orang Islam. Pertanyaannya, mana yang akan kau pilih? Ikut Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, atau ikut Paulus? Semua boleh yang boleh dimakan dan sebagainya, itu ada semua. Nah, saya menerangkan dari situ, Abang. Ini catatan dari Abang semuanya. Saya terangkan. Kemudian dia terbuka sampai nanti. Masya Allah. Demikian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi itulah makanya saya sering mengatakan bahwa musuh terberat mereka itu adalah kitabnya sendiri. Karena ketika Islam dihujat, maka yang pasang badan itu adalah kitabnya sendiri. Contoh sederhana ya, apa yang disampaikan atau apa yang diperhatikan oleh Dinda Adon, rupa-rupanya setiap kita itu bisa berdakwah. Dalam arti kata menyampaikan pemahaman mendasar terkait dengan Islam Kristen ini. Jadi sahabat yang ada di bawah, contoh beliau, setiap kali pemateri dari Islam menjabarkan tentang materi dialog lintas agama, maka seketika itu juga teman-teman sekalian ya mencatat, karena itu tidak menutup kemungkinan besok hari ada tetangga, besok hari ada keluarga atau ada teman yang kemudian ingin bertanya tentang Islam Kristen. Nah, kita sudah punya materinya gitu. Contoh kemarin ketika Nabi Muhammad dihujat mengislamkan jin korin, kita bantah, berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan mereka yang justru tidak bisa mengkristenkan iblis yang datang mencobai dia. Di dalam Lukas 4 nomor 6, justru Yesus yang dicobai. Yesus yang ingin dijadikan menjadi pengikut iblis, tetapi Yesus menginginkan iblisnya menjadi pengikutnya, yaitu menyembahnya kepada Tuhan Bapa saja. Tapi ternyata Yesus tidak sanggup
menjadikan iblis yang mencobanya itu untuk menjadi pengikutnya, untuk menyembah kepada Bapak saja. Nabi Muhammad sanggup, berarti Nabi Muhammad jauh lebih hebat di dalam aspek itu, gitu teman-teman. Oke, mungkin yang lain silakan. Luar biasa ini. Keren, Bang Adon, keren. Alhamdulillah Bunda Mila. Saya memang agak jarang naik ke Bunda Mila, Bunda Rahma ya. Iya. Mudah-mudahan banyak lagi yang di lingkungan situ, kan memang banyak otet ya. Iya. Ini mudah-mudahan teman aku yang di Perancis mudah-mudahan segera untuk kembali lagi ke Perancis. Iya. Saya Allahu Akbar, Masya Allah. Memberi ya seperti inilah kita berdiskusi. Iya. Tapi ya tidak di Komal, memang awalnya tidak di Komal. Saya memberikan pengertian. Salah di mana aja. Iya. Gitu. Saya agak jarang masuk ke Komal-Komal saya. Saya lagi nyanyi-nyanyi malah. Tapi dari situ, dari nyanyi kita jadi dekat sama orang-orang itu, kemudian kita intens masuklah ke situ. Gitu. Iya, iya. Iya. Apa kita buka room nyanyi juga, Gurunda? Saya aja Bunda Mila, saya yang buka. Enggak, saya di sini aja lah nyimak Gurundang, nyimak. Iya. Betul. Nanti saya buka Komal curhat. Boleh. Komal curhat. Saya hampir siap nih Gurunda buka Komal kita PK ya. Soal dakwah, soal apa gitu ya. Gurunda bantu saya support ya. Insya Allah, Bun. Jadi narasumber lah. Kak Ita istirahat aja, Kak Ita. Masih di bawah. Iya, Allahu Akbar. Wow, keren. Iya, saya mencatat banyak Bang dari Abang itu. Saya catat banyak. Kemudian misalnya saya di sini masih ragu, saya membuka di belakang itu. Saya buka, oh ternyata benar. Saya buka kembali, benar gitu. Dan saya menunjukkan ada perbedaan-perbedaan, di sini ada beda, di sini ada beda. Gitu. Saya menunjukkan dengan fisiknya kayak gitu. Sama teman-teman gitu saya tunjukkan ini fisiknya ada. Bukan saya dengan online tapi fisiknya itu ada. Kalau saya ngikutin Gurunda nih dari Facebook dulu, Gurunda. Oh ya? Iya, tapi saya berpikir siapa nih orang ya masih muda kok suaranya lantang banget. Akhirnya saya videonya tuh saya copy aja, saya dengerin. Terus ada nanti yang apa namanya, yang teks yang ngasih ayat-ayat tuh pasal-pasal Bible kan di bawah itu ya. Saya screenshot, saya kumpulin. Makanya sekarang kalau ada oten, kalau saya lagi nggak bergerak di mobil, nah saya bisa nunjukin sedikit-sedikit. Itu banyak kok video-video Gurunda yang saya simpan dari Facebook dulu. Akhirnya apa? Memang ada rezeki ya, udah nasib mau ketemu. Saya masuk ke YouTube. YouTube nggak diladenin orang nih, nanya ini gimana mau ngobrol sama Bang Zuma. Rupanya ada juga yang jawab ke TikTok. Makanya saya kejar ke TikTok, ketemu juga kita. Itu rezeki tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Siapa tahu kopi darat ntar, Insya Allah. Amin. Ya, soalnya kalau begini kan kita harus support, kita harus dukung. Kemana lagi Gurunda? Mungkin kalau saya di Amerika tidak terlalu mengalami ya hal-hal keagamaan itu, karena di sini lebih ke liberal udah sekarang menjalannya. Tapi di Indonesia itu kan yang makin miris kan? Iya. Ya, itu dia. Betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan hostnya, mana tahu ada Christine yang ingin tanya-tanya sama Dinda Adon, cara beliau menyampaikan dengan sederhana, boleh nanti kita backup di sini. Silakan dinaikkan saudara otennya. Saya nggak sanggup menaikkan ini, kayaknya ada gangguan di layar. Silakan. Bunda Rahma host atau Bunda Rahma. Bang Arif di bawah mungkin dinaikkan saudara Kristen kita untuk diskusi pelan-pelan. Bunda Rahma moderator bukan? Bukan, ini akun baru sedang. Saya nggak bisa naikin gitu loh. Tertutup aplikasi yang ini harus di-download. Mungkin Bang Arif di bawah. Ada tuh yang naikin Gurunda. Selamat pagi, Bang Juma. Pagi, saudara pagi. Selamat pagi. Silakan saudara Al-KTP. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Malah mute ya. Dibuka Al-KTP mute-nya.
Ya, saya ada satu pertanyaan Bang Juma. Iya. Gimana Bang? Jadi setelah saya baca buku Sirah Nabawiyah sudah hampir finish ya Bang Juma ya. Iya. Sekarang saya baca satu saja pertanyaan saya terakhir mungkin kepada Bang Juma. Karena ini tidak semua debater muslim bisa menjawabnya ya. Orang-orang tertentu ya, tentu kebetulan ada teman tadi sempat saya simak Bang Adon ya. Karena bagi saya untuk menjadi seorang muslim, seorang masuk Islam itu tidak gampang, karena kata Buya Hamka juga untuk melihat orang Islam itu gampang. Lihatlah pada saat Idul Fitri, banyak orang Islam, itulah orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang beriman itu, lihatlah pada saat sholat subuh. Nah itu orang beriman. Jadi untuk masuk Islam itu bagi saya tidak gampang, karena harus beriman. Pada sholat subuh tuh tidak semua itulah orang beriman, seperti itu Bang Juma. Ya. Baik, pertanyaan saya Bang Juma tentang Nur Muhammad. Kebetulan saya kemarin ada yang menyimak mungkin ya waktu saya dengan Bang Juma gitu, berdebat live dengan Bang Juma. Jadi ada kawan yang mengatakan tentang Nur Muhammad, karena tentang Nur Muhammad katanya sebelum semua ada, Nur Muhammad sudah lebih dulu ada. Apakah Nur Muhammad ini Nabi Muhammad, atau apakah seperti yang saya pahami di dalam Bible, di mana di Bible itu saya pahami seperti perkataan Yesus, Abraham sudah ada sebelum saya sudah ada sebelum Abraham, kepada orang-orang Farisi waktu itu ya. Yesus pernah gitu. Jadi saya memahami dalam perkataan Yesus itu bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Maksudnya rencana Tuhan kepada beliau, bahwa Tuhan sudah merencanakan dulu. Makanya berani Yesus mengatakan saya sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah sama seperti Nur Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna segala agama, sudah ada sebelum dunia dijadikan? Silakan Bang Juma, terima kasih. Ya, baik. Jadi terkait dengan Nur Muhammad, terdiri dari dua kata, Nur dan Muhammad. Jadi kalau kita melihat dari dua kata ini, ya, Nabi Muhammad dalam arti kata Muhammad, karena saya tidak sanggup menyebut nama tersebut tanpa mengikutinya dengan kata Nabi. Nabi Muhammad artinya terpuji, Nur artinya cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan cahaya pujian, atau cahaya terpuji, atau cahaya yang mulia. Ketika berbicara mengenai apakah alam semesta ini diciptakan dari unsur Nabi Muhammad, kalau dilihat dari unsur cahaya, betul. Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Ma'idah yang dibacakan tadi oleh Adinda Abu Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu cahaya. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi Allah mengidentikan Nabi Muhammad sebagai cahaya yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya? Karena rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, orang itu akan mendapatkan cahaya kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi Muhammad diterangkan itu sebagai penerang
yang menerangkan kejahiliaan yang buta, kelam, gelap. Begitu beliau datang, dia membawa penerang, dia membawa sebagai cahaya. Al-Quran menarasikan itu. Qad ja'akum minallah, telah datang padamu dari Allah nur, cahaya, wa kitab, dan ketetapan Al-Quran mubin yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad sebagai cahaya menjelaskan titik poin yang paling gelap dalam kehidupan manusia, menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, menjelaskan antara kaidah-kaidah ibadah manusia kepada yang menciptakan, menjelaskan semua aspek. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya. Lalu apa dengan Nur Muhammad ini? Allah menciptakan, kemudian ketika dikatakan bahwa dalam kaidah Islam, Allah pertama menciptakan yang disebut kemudian adalah cahaya ini, Allah menguraikannya. Bagaimana kemudian Islam memahami tentang Nur Muhammad? Ternyata Allah menciptakan segala aspek dalam kehidupan ini. Ada 4 aspek. Yang pertama, menciptakan Lauhul Mahfuz. Kemudian menciptakan kalam. Lalu kemudian menciptakan arash. Lalu kemudian menciptakan Nabi Muhammad. Ini 4 komponen yang dipahami dalam pemahaman Islam. Arti kata bahwa hakikat Nur Nabi Muhammad, hakikat bagaimana saya menjelaskannya ya? Karena antara Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad itu adalah berbeda. Jadi hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah termasuk anugerah yang merupakan ciptaan Allah yang mampu menerangi, yang mampu memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, maka kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan Nur Muhammad. Cahaya yang kemudian disebut terpuji. Jadi alam ini penuh dengan kasih sayang. Kalau Tuhan tidak penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan pujian, maka alam semesta ini akan hancur lebur. Makanya alam semesta dicipta dengan Nur Muhammad, nur yang terpuji, cahaya yang terpuji. Itu saudara. Jadi kalau kita kembali kepada Yesus dalam kaidah Bible, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu masih kalah. Karena kalau kita berbicara mengenai kaidah Nur Muhammad yang kemudian menjadi bias penciptaan alam semesta. Allah memulai penciptaannya dengan Nur Muhammad. Kalau aku ada sebelum Abraham ada, ya Adam lebih dulu, Hawa lebih dulu, Fir'aun lebih dulu, dan seterusnya. Jadi saya rasa seperti itu, saudara LKTP. Dalam hal ini, Nur Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad harus didudukkan kemudian sebagai Tuhan, sebagaimana orang Kristen mendudukkan kemudian Yesus sebagai kalam. Tapi Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa yang kemudian diberi ilham, diberi kemudian wahyu, diberikan kemudian hidayah untuk beliau menerangi, memahamkan, kemudian dan menebarkan makna kehidupan kepada manusia setelahnya. Itulah yang tadi saya katakan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, fattabi'uni, ikutilah aku jika engkau ingin hidupmu terang benderang. Seperti itu saudara. Jadi bukan larinya ke unsur hakikat. Kalau orang Kristen itu kan, mohon maaf nih, saya sudah sering kali ditanyai tentang Nur Muhammad, seakan-akan Nur Muhammad ini adalah Nabi Muhammad yang adalah satu hakikat dengan unsur Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan cahaya yang terpuji. Bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad digunakan seperti orang Kristen, segala sesuatunya dijadikan oleh dia, dan oleh dia tidak ada sesuatu apapun. Yohanes 1:3. Itu tidak seperti itu. Umat Islam tidak memahami paham konsep seperti itu. Bukan. Kalau Kristen kan Yesus adalah kalam, Yesus adalah firman itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah kalam yang adalah firman itu sendiri yang datang menjadi Nabi Muhammad. Enggak. Bukan.
Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lah unsur segala ciptaan. Oh, bukan kayak gitu. Tidak sama dengan konsep di dalam ajaran Kristen. Oh, Yesus lah yang menyebabkan sehingga segala sesuatunya ini ada, karena dia adalah pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu seakan-akan begini, pada mulanya adalah Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah Yesus telah menjadi daging, bukan kayak gitu. Seakan-akan pemahaman Nur Muhammad ini mau dibawa ke sana. Oh, Nabi Muhammad juga ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Oh, enggak. Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, aku adalah manusia yang makan minum sama seperti manusia. Di dalam Al-Isra ayat 93, saya adalah manusia biasa yang dianugerahkan kemudian wahyu, lalu kemudian diperintahkan ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sehakikat dengan Elohim, sehakikat dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 diterangkan kemudian, aku Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Jadi pemahaman Nur Muhammad jangan dibawa kepada pemahaman kalam atau logos terhadap Yesus. Itu dua konsep yang berbeda. Silakan. Luar biasa Bang Juma. Saya sih sebenarnya tidak ingin mengetahui itu, karena memang pemahaman saya segala sesuatu yang ada itu tentu diciptakan oleh Tuhan satu. Ya. Termasuk Nur Muhammad, karena ya seperti pemahaman saya tadi, Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Itu berarti dia sudah direncanakan, beliau termasuk nabi-nabi sebelumnya sebagai cahaya untuk turun ke bumi, pemahaman saya. Dan Nabi Muhammad ini, kalau Nur Muhammad ini adalah peran utama dalam pemikiran saya. Maksudnya kalau dalam suatu film itu beliau adalah pokok pemeran utama. Tanpa beliau tidak akan mungkin dijadikan dikirim nabi-nabi sebelumnya. Jadi beliau ini nabi penutup kan, pemahaman saya tadi, untuk menyempurnakan seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bang Juma Al-Maidah ayat 3 itu, bahwa agama Islam adalah agama yang aku menyempurnakan. Terima kasih Bang Juma, memang luar biasa. Gak ada obat ke lawan Bang Juma. Pasti semua terjawab. Keren. Terima kasih. Boleh saya nanya Bang Al-KTP? Oh, boleh saudaraku. Kalau dia ini udah Muslim apa gimana Bang Juma? Gurunda. Sebenarnya beliau sudah Islam, dalam hatinya itu sudah insya Allah. Tinggal prosesi aja untuk syahadat. Kalau tinggal ikrar ya, tinggal ikrar Bang. Iya, kalau udah siap, kita nggak tahu umur manusia. Bukan saya mendesak, bukan. Cuma ini teori. Jadi biasanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita duluan atau gimana. Nah, alangkah leganya kita kalau memang sudah tersentuh sama Islam, dipanggil dalam keadaan Islam. Benar kan Gurunda ya, begitu ya? Daripada mati kafir. Nah itu aja. Saya nggak mau nambahin, kan nanti dibilang, oh Bunda Milani maksa. Enggak ada sama sekali. Cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau hati itu sudah tergerak, sudah ini tinggal penyampaian. Bismillah. Nah kata kita bilang kalau apa-apa tuh Bismillah. Kalau kita memang itu, karena penundaan itu kalau memang sudah ini ya, sudah fokus ya, penundaan itu nggak ada gunanya. Cepat atau lambat kalau ada ke situ. Nah tapi alangkah cepatnya sebelum nyawa kita duluan, nah kita sudah bersyahadat. Insya Allah akhirat jannah. Nah itu aja Bang. Ya baik, makasih Bang saudariku ya. Jadi begini saudariku, jadi kemarin sudah sempat saya ngobrol dengan Bang Juma, karena saya sudah duluan janji ingin bertemu beliau, karena beliau ini bagi saya pahlawan saya ya, sudah menyelamatkan saya untuk akhirat, bukan dunia saja, tapi beliau menyelamatkan saya untuk akhirat. Karena udah saya sampaikan beberapa kali bahwa ketakutan terbesar saya itu adalah kehidupan setelah kematian. Kalau saya mati nanti saya mau kemana? Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar, saya mau kemana? Sedangkan hidup ini kan hanya sementara, tidak ada yang dibawa mati, tetap kita ke lubang yang berapa meter kali meter kan, berapa kali 4 kali 5 meter gitu. Jadi tidak ada yang saya bawa. Jadi saya ingin bertemu beliau, bersyahadat langsung, itu jika Tuhan itu berkehendak ya. Karena rencana manusia tidak lepas, bahkan Yesus sendiri waktu berdoa di Taman Getsemani, jikalau cawan ini berlalu bukan kehendakku melainkan kehendakmu.
Itu seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan. Memang tinggalnya di Makassar juga. Sebentar, saya potong. Memang tinggalnya di Makassar, Bang? Tidak, saya di Flores, Bu. Jauh itu ya dari Makassar? Jauh. Ya, dari Makassar itu harus transit dulu. Saya udah lihat cek pesawat kemarin. Cuman karena ada gunung meletus di sini, ya, jadi penerbangannya. Kalau udah mantep begitu, syahadat di Komal, nanti ketemu Bang Zuma, diulang lagi, benar nggak Bang Zuma secara formalitas? Itu saran saya. Tapi terserah itu. Sudah kan pernah. Sudah pernah syahadat, tidak. Oke. Ya udah bagus lah kalau gitu. Kemarin saya sudah katakan ke Bang Juma, terakhir sebelum saya tutup bersama Juma, sudah saya katakan Bang Juma, kalau memang kapanpun Bang Juma suruh syahadat, saya siap. Karena setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, nggak ada keraguan lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang luar biasa ya. Teladannya, beliau tuh selain jujur, adil, rendah hati, tutur katanya lembut. Jadi nggak ada kesempurnaan itu ada di Nabi Muhammad, benar. Jadi, beliau nggak pernah marah. Masya Allah, keren Bang. Beliau tuh memerdekakan banyak budak, menyetarakan budak. Bahkan sahabat-sahabatnya pun sudah mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mau mengenali Islam, kenalilah Nabi Muhammad dulu. Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, di buku Sirah Nabawiyah, sejarah beliau, itu saya yakin 1000% kok. Gak akan ada yang berpandangan negatif terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad seperti itu, Bunda. Ya, jadi untuk syahadat sih terserah Bang Juma, saya tidak terlalu ini. Karena saya yakin agama yang saya pilih ini, konsep ketuhanan Islam ini sudah final, adalah agama yang benar gitu. Jadi karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci Al-Quran, dan memiliki satu nabi penutup. Dan juga yang luar biasanya di Islam mengimani dan memuliakan seluruh nabi yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu apalagi kan, berarti sempurna gitu loh, Bunda. Bagus lah kalau udah siap. Ya, saya support boleh Bunda sama teman abang tadi ini, bagus sekali ininya ya, Abang Adon ya. Ilmunya juga ini tadi disampaikan oleh Bang Adon. Saya sempat simak, bagus, luar biasa ya. Jadi kita menambah ilmu juga ya itu. Karena tadi saya bilang Bunda, untuk menjadi seorang Islam kan mudah. Untuk melihat orang Islam kan pada saat hari raya Idul Fitri, itu orang Islam. Tapi kalau melihat yang beriman ya, saya rasa kata Buya Hamka itu betul. Lihatlah pada saat sholat subuh. Nah, itu orang beriman. Ya. Gitu. Jadi tidak. Makasih Bang Juma. Luar biasa. Ya, sama-sama. Insyaallah. Bang Adon dan semuanya, Bunda Mila, Bunda Rahma. Oke, saya izin Bang Juma. Pamit. Ya, makasih Saudara Al-KTP. Sampai ketemu di Makassar, insyaallah. Ya. Ya, silakan host. Saya nggak bisa tekan layar saya ini ya. Ada tampilan untuk kemudian diupdate TikToknya, jadi nggak bisa. Kalau saya tekan nanti malah keluar. Iya. Cek 1 miliar. Ini Bang, udah mulai nih orang yang. Ayo teman-teman Kristen naik diskusi. Panas itu Bun, yang Gini, bawah Bang. panas. Jadi kami di sini kan punya teman ya, si Kak Ita juga punya teman ya. Jadi saya udah mulai mendapatkan DM yang tidak enak lah, yang intinya bahwa saya itu tidak boleh ini itu kayak gitu. Ini membawa Amerika dan sebagainya gitu. Ini kan pribadi masing-masing. Untuk memeluk agama itu kan kita kan dibebaskan kan, gitu loh. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya hanya membimbing ketika berdiskusi dia bisa menerima. Saya tidak ada memaksa. Bahkan saya tidak mau memaksa. Aku tidak memaksa. Misalnya gini, kamu masuk ke Islam itu karena saya, bukan. Tapi aku maunya kamu masuk Islam karena diri kamu sendiri, karena hati kamu yang terbuka, karena kelembutan hati kamu, kayak gitu, bukan paksaan. Dan saya tidak pernah memaksa, itu Bang. Tapi dikira saya ada unsur apa dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan bahwa ini yang benar. Jadi saya udah mulai dapat itu DM Bang di saya.
Udah mulai panas ya? Udah mulai panas. Iya. Makanya tadi sempat saya mute dulu, kemudian saya telepon Kak Itanya, saya bilang, Kak Ita yang kuat, pasti di belakang akan ada halangan-rintangan yang akan mencoba untuk menghambat kita, terutama Kak Ita dan aku itu. Dan memang seperti itu. Tapi aku akan coba untuk menguatkan terus tetap kuat, tetap itu. Ayo kita bareng-bareng berjuang di jalan yang benar. Gitu. Ya, sama Bunda Mila juga. Iyalah, itulah yang kita bisa perbuat di sisa-sisa terakhir hidup kita, apalagi kan. Iya. Semoga bermanfaat sampai menutupkan mata di hari terakhir. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Saudara, biar kalian diedukasi, biar kalian tuh nggak sesat. Ayo teman-teman. Padahal saya nih punya misi, izin ya. Siapa namanya, Bunda Rahma, Bang Zuma, saya punya misi. Kalau ini kan 48.000 follower ya, jadi tinggal 2.000. Maksudnya itu launching 50.000 nanti Gurunda saya panggil, kita PK. Cuma minta tolong Ikhwan Fillah nih menggenapi di bawah, kalau nggak keberatan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Baru nanti kita panggil, entah itu berdakwah, mungkin kalau ngadepin Kristen mungkin saya belum sanggup ya. Masih banyak lagi yang harus saya pelajarin. Tapi kalau saya sekedar bertanya, umpamanya kayak Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma keislaman Kristen itu, mungkin insya Allah saya bisa jadi moderator seperti itu. Siap. Saya minta tolong sama Ikhwan Fillah yang di bawah yang belum follow saya, tolong genapkan 50.000 nih, biar nanti kalau buka banyak yang lihat, dan insya Allah di luar negeri juga bisa kepanggil gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Ini sama-sama Bun, sama-sama, Masya Allah. Ya, Dinda Adon gimana? Iya, Bunda Mila, ini akun yang baru tadi sebenarnya ada telepon aja sih. Bang, ada telepon. Bunda Mila, ini akun saya yang gede. Belum berteman sama Bunda, ini udah aku follow Bunda. Ya, nanti saya follow balik. Iya. Tadi ada telepon aja Bang, karena saya mendapatkan DM dan aku nelpon ke Kak Ita. Padahal kami itu udah saya private, maksudnya live-nya udah saya sembunyikan sama Kak Ita juga, udah di masih ada bocor gitu, masih ada bocor. Itu ya memang di sebelahnya Kak Ita kan masih banyak lah yang begitu gitu. Jadi ya memang harus hati-hati begitu. Iya. Jaga diri baik-baik aja di sana deh. Iya betul. Tapi aman Gurunda kalau di sini, orang nggak terlalu, kecuali orang kita ya, maksudnya orang kita Bunda Mila. Kalau orang Amerika nggak ada urusan Gurunda. Di sini nih bebasnya, nggak ada yang ngurusin kita mau apa gitu. Tapi yang jahatnya justru orang Asia dan orang kita sendiri. Bunda Mila, yang DM aku itu adalah orang kita yang di sini. Iya, itu dia. Itu harus hati-hati. Itu, Bun, cari Edis, Bun, cari Edis. Ya, ini dia. Saya Edis udah mau. Saya lagi Edis mungkin agak susah. Ini dulu apa namanya? Saifuddin dulu. Karena Julius itu ada berinteraksi, jadi mungkin saya tanya Julius. Sama ada satu pendeta di sini yang mau nolongin saya. Dia bilang karena kita juga nggak support dia. Dia kan istilahnya apa namanya? Buronan itu apa namanya? Pencaharian apa? Beneran BPO whatever lah namanya. Nah itu, jadi nanti dibantu insya Allah. Saya mau baik-baik aja nanya bagaimana, kenapa nggak mau pulang, apa yang itu aja kayak gitu. Jadi kita tahu situasinya, kenapa dia harus berbuat seperti itu. Mungkin apa karena dia kekurangan uang di Indonesia, kan bisa begitu. Masa gara-gara 1 miliar 2 miliar dia ngorbanin agama? Itu pasti ada sesuatu yang lain. Gitu. Iya, Masya Allah. Ini saya tidak bisa naikkan orang. Ada nggak yang host di sini yang bisa naikkan tamu?
Saya tabe Gurunda, bukan moderator kasih. Harus jadi moderator dulu. Berarti kita nggak bisa naikin orang nih. Gimana? Harus ada yang jadi moderator dulu kalau mau naikkan orang. Iya, itu dia. Masalahnya saya nggak bisa. Teman-teman yang di bawah yang moderator. Moderator yang di bawah, tolong. Saya masuk WA ya, kecuali moderator ini. Gitu ya. Akang atau siapa ya Bang ini Gurunda ya, bentar. Saya masuk WA. Dia moderator di sini, iya betul. Moderator di bawah. Saya ini harus download lagi yang terbaru TikToknya. Nah kalau saya download harus keluar dulu, itu masalahnya. Atau dirungkatin dulu terus masuk pakai gunakan aplikasi baru, aplikasi lain. Atau kalau mau rungkat pakai dulu Gurunda. Nah, saya udah ngomong sama di grup, coba tunggu 1 menit. Mana tahu ada yang iya. Nggak bisa ini, nggak bisa layarnya nggak bisa disentuh pun nggak berfungsi gitu loh. Bang Zuma nggak bisa ngangkat Bunda Rahma sekarang jadi moderator. Nggak bisa, saya nggak bisa tekan pun nggak berfungsi nih layar. Ya. Nggak bisa. Ada peringatan dari TikTok. Oh, ada report itu. Waduh, gimana? Akun ini. Rungkat pakai dulu. Ingatan. Iya, turun semua. Oh ini. Ada. Coba. Udah bisa deh, saya udah keluar tadi dibantu sama ini. Halo, Dinda Adon, udah kedengaran? Halo, cek, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran abang, kedengaran. Oh iya, oke. Bunda Mila tadi kemana ya sama Bunda Rahma? Jadi sudah ada yang nge-DM? Ada ya bang, ada. Orang Indonesia aja bang yang nge-DM. Orang Indonesia nge-DM saya, pokoknya ya biasalah. Kalau kita mau berjuang pasti ada rintangan kan? Iya betul. Nah, itu udah pasti itu. Enggak pasti. Tapi mau seperti apapun, saya tidak akan pernah takut itu orang gitu. Ya, ngapain kita takut? Nah itu dia. Dia juga bukan siapa-siapa. Iya. Iya. Mereka juga takut. Mereka lebih takut lagi. Ya. Tapi ya alhamdulillah ini aku mencatat apa yang dikasih abang gitu kan. Mencatat, jadi aku bisa memberikan sedikit lah, nggak banyak sih, sedikit, tapi sudah bisa untuk menyadarkan kayak gitu paling tidak. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Udah bisa menyadarkan oten-oten kan ya? Ya, ya hanya yang mau membuka hatinya aja, abang. Kalau dia tidak membuka hatinya ya sudah, aku tinggalkan. Yang jelas ilmu yang sudah saya dapatkan kan ini kan
sudah gugur kewajibannya ketika saya sudah memberitahu dan tidak mau menerima, silakan gitu. Ya, benar. Oke, izin Bang Adon, Durunda, kita sapa dulu tamunya ya. Hendra, selamat siang, Kristen Muslim, saudara. Hendra. Hendra, Kristen? Iya. Oke Bang, silakan diskusi dengan Gurunda ya, guru kami. Apa yang ingin disampaikan? Itu judulnya ya, judul diskusinya Mesias palsu. Silakan. Mesias palsu. Ini Mesiasnya Mesias mana? Halo. Iya, halo. Mesias. Iya. Kalau berbicara mengenai Mesias itu ya tentu berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Berarti Mesiasnya siapa itu Mesiasnya? Juru selamatnya siapa? Kan ada banyak ini juru selamat di dunia ini, bukan hanya Yesus, ada Muhammad. Nabi Muhammad bukan Mesias. Ini Mesias ini apa rupanya? Kan juru selamat. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Nah, sekarang begini saudara, Mesias itu kan utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Ada nggak Mesias yang diutus untuk orang Romawi? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, dari mana Kristen ini? Berarti ini Mesiasnya udah lanjutkan aja Bang dari apanya temanya. Aku mau bertanya aja Bang. Ya itu Mesias itu kan hanya konsep Yahudi saja. Mesias itu hanya diperuntukkan dijanjikan kepada Yahudi. Nah, sedangkan Kristen ini kan bukan Yahudi. Jadi kalau ada Mesias yang bukan untuk Kristen, bukan untuk Yahudi, tetapi untuk di luar Yahudi, maka itulah yang palsu mungkin. Iya. Maka dari itu Mesias mana yang diutus untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda? Mesias mana itu? Setahu saya Mesias yang datang di tengah Bani Israel itu adalah juru selamat untuk Bani Israel saja. Iya, siapa Bang? Iya. Nah, sedangkan Kristen ini kan bukan Bani Israel gitu loh Bang. Iya, setahu Bang. Jadi, siapa Mesiasnya? Jadi Mesiasnya Kristen ini Mesias yang mana? Kan abang yang buat tema, abang yang buat live. Ya itulah makanya kita perlu penjelasan dari saudara-saudara kita. Mesias yang di Kristen ini Mesias yang mana? Karena Mesias itu adalah konsep untuk orang Israel, orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini kan bukan orang Yahudi, maka Mesiasnya Kristen ini Mesias yang mana gitu loh. Ya kalau Mesias kami ya Yesus. Gak ada yang lain. Yesus yang mana? Kalau Yesus Mesias juru selamat kami Yesus. Kalau Mesias yang Kristen, Yesus itu Mesias hanya untuk Bani Israel. Sementara Yesus yang Mesias untuk Bani Israel ini menasehatkan pengikutnya Yahudi agar waspada kepada Mesias palsu. Nah, berarti ada Mesias asli, ada Mesias palsu. Mesias asli hanya untuk Bani Israel. Enggak. Berarti yang palsu yang mana? Bagi umat yang percaya, Bang, harus khusus Israel. Oh, nggak bisa, karena Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu tergantung, kita kan manusia, kita punya hak, kita punya pilihan. Iya, memang ada pilihan, saudara. Ada Mesias asli, Mesias palsu. Yang asli untuk Bani Israel. Yang palsu itu menurut abang apa? Yang palsu itulah yang kemudian Anda ikuti. Ya kalau bukan yang lalu mana lagi? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Iya betul ya. Nah, Mesias palsunya itu adalah dia yang mengaku-ngaku Yesus kan? Lukas 21.
Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Begitu saudara. Jadi kalau kita lihat dari nasihat Yesus ini kepada Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus. Berarti dia penyesat ini akulah Yesus, akulah Yesus. Tapi bukan Yesus asli, tapi palsu gitu loh. Jadi yang datang ke dunia yang 2000 tahun lalu itu? Ya itu palsu kan? Sekarang begini. Menurut anda? Itu palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Dan yang asli mengatakan akan ada yang palsu. Dan yang palsu ini juga mereknya sama. Gitu lah ya. Oke lah bang. Begitu aja lah bang. Iya. Gimana? Silakan Anda buktikan kalau yang Anda ikuti itu adalah yang asli. Nah, kita nanti akan bahas lebih jauh. Silakan. Nah, aku turun dari bawah aja. Hah? Aku di bawah aja. Gimana? Oke. Belajar lagi bang ya. Berarti dia pasrah. Pasrah sudah bang. Ya Allah. Abang Juma. Iya silakan Dinda. Kalau boleh aku ganti akun gimana ya? Aku takut pakai akun ini bener. Maksud takutnya ya udah, ini akun aja dulu deh. Ini akun aku yang lumayan besar, udah level 34. Kalau nanti kena report saya jadi agak rawan yang ini. Gurunda tuh punya anti rungkat, jadi nggak apa-apa. Bukan kalau bukan gitu. Lumayan sih. Kalau ada anti rungkat kita nggak bisa bun. Kalau di luar negeri nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu. Jadi misalnya aku ganti akun dulu ya. Jangan pakai akun ini. Saya sedikit bukan masalah takut itu, saya sayang sama akunnya gini loh. Lihat nih. Bukan masalah takut atau apa ini. Udah. Gitu. Oke. Saya tak turun dulu pengganti akun aja. Saya tidak takut dengan oten-oten, saya tidak. Gitu. Bentar ya, abang ganti akun dulu. Siap. Kita kalau di atas percuma tap-tap layar ya. Saya tuh paling suka tuh tap-tap layar, kasih kuning. Saya bukan ziarah, mengunjungi komal-komal yang lagi dakwah di bawah. Saya bantu mereka ini yang kuning itu loh. Ini Gurunda katanya menguatkan komal itu ya. Absennya kita absen. Gimana tadi itu ya, dia sudah pasrah, dia sudah tahu. Berarti dia tinggal banyak belajar dia ya, insya Allah. Bang Dirga 501, selamat siang saudara Muslim Kristen. Bang Dirga 1, Bang Dirga kabur. Bang Willy selamat siang. Masih mode kerja Bunda. Ini masih di tempat kerja. Ini Bang, tahu nggak? Salam kenal. Bang, tahu nggak? Ada Mesias. Tidak boleh. Saya mute dulu Bang ya. Ya lanjut dulu. Hemre he. Mari cakatum baraki he. Hemri he, Kristen Muslim. Manzuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang disampaikan sama Manzuma. Kenapa oten-oten kita yang Islam ini belum berpengalaman, belum ada ilmu, udah naik di rumah yang semacam si Edis, di Bali di situ. Saya nontonnya kecil suaranya.
Kecil suaranya Bang. Solusinya Bang, jangan nonton. Kalau kau sakit hati di Komalnya Edis, jangan nonton. Ya. Nah, saya nggak nonton, cuman saya melihat teman-teman kita yang Islam ini yang belum cukup ilmunya udah. Halo? Siapa yang tendang itu kasih nah? Apa lagi namanya? Lor. Aduh, nama saudara ini Ende Fide Lor. Selamat siang, saudara Bang KTP. Bang, Bu Rahma, Bunda Rahma. Tadi rungkat kayaknya saya. Iya, rungkat Bang. Oh, pantas kok. Ini kok Bang Juma yang mana lagi gitu saya. Takutnya banyak yang pas. Iya. Bukan Lor. Halo, saudara. Enggak, ini saya naik, saya cuma ngomong aja. Halo? Ya, lanjut. Ya, nanti kalau mau diskusi sama Bang Edis TV aja kalau berani, Bang Suma. Itu aja saya mau sampaikan. Nanti malam kalau berani ya diskusi aja sama Bang Suma. Kalau makan berarti kau penakut. Kau penakut ya? Mengandalkan orang. Bukan takut. Kali dia. Bukan takut. Terus? Karena kalian juga sama saja, asal omong, asal bicara. Kalau berani itu nanti malam diskusi sama Edis. Sadar dulu bro, kau itu disesatkan Edis. Udahlah. Aduh. Sama saya. Tidak ada yang bisa kalahkan Edis debat. Karena dia itu orang gila. Waalaikumsalam. Datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang. Dan Bunda Mila semuanya sehat selalu. Saya support di sini Bang. Saya selalu nonton. Iya Bang. Terima kasih. Masya Allah. Sehat selalu. Apalagi. Siap. Salam dari Cikarang. Nah, maunya Pak doang sih. Turun ya Bang ya. Oh iya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monseral. Ya, assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya. Silakan. Ini ada Bang Zuma ya. Aku mau nanya, boleh nggak? Tapi jangan lama-lama Bang ya, ini diskusi, silakan. Oh, ini Bang Zuma, aku mengenai mimpi bisa aku nerusin? Mau nanya nih. Jadi peramal. Jadi peramal Ki Gurunda. Biar mitos sedikit. Enggak boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Mimpi bahasa bukan? Aku mimpi, aku kelihatan melihat cahaya. Dan sebelumnya sepertinya ada suara beritahu aku di depanmu ada cahaya. Lalu itu lampu neon di rumahnya Bang. Itu lampu di rumahnya menyala. Bukan, ini benaran demi Tuhan. Ini Bang Zuma, aku Muslim ya. Aku cuma mau tahu aja. Gimana tuh? Saya tidak bisa nerawang mimpi Bang. Saya bukan bagian itu. Oh, oke, nggak apa ya, Ayo Bang, nggak apa, terima kasih Bang. Ya, tadi malam juga saya mimpi. Ini saya mimpi. Gurunda yang jadi peramalnya, biarin nggak apa-apa. Sudah ditendang. Jadi dukun Gurunda, aduh macam-macam aja orang ini. Ini abang, tadi saya dapat DM-nya udah aku bacakan. Katanya saya membahas agama orang lain, kemudian saya mengolok-olok agama orang lain. Padahal tidak, saya tidak mengolok-olok dan saya tidak menjelek-jelekan kan, tidak Bang.
baca Bang. Menjelaskan. Izin Bang Adon, biar dulu Burunda ada diskusi. Udah mau masuk duhur ini dikit lagi. Siap. Markut Sel, selamat siang saudara Kristen Muslim. Markut Sel. Oh, Markut Sel. Murah Gojek Markut Sel. Dilanjut dulu Dinda Adon. Dilanjut dulu Bunda Rahma. Ada masalah tadi. Oh iya. Lanjut lagi Dinda Adon. Dilanjut dulu. Iya. Gimana Dinda? Apa masalahnya yang tadi yang DM itu gimana? Iya, dibilangin saya di DM kan, di sini DM ya. Jabenan bicara ada dengar masalah. Kenapa? Bukan. Saya bicara sama di samping. Lanjut. Oh iya, dibilangin saya itu ngejelek-jelekin agama orang, membahas agama orang. Tidak, saya tidak membahas agama orang. Saya kesini kan membimbing karena ada pertanyaan, dan apakah itu jawabannya benar atau tidak, saya harus membawa dong ke tempat orang yang benar gitu loh Bang. Begitu. Kenapa harus dia seolah-olah kayak ketakutan gitu loh. Begitu. Itu kan kayak ketakutan kan. Dia ketakutan, wah betul, ini jangan nanti banyak orang yang ikut sama Adon nih, jangan itulah. Awal dari kita kan diskusi, bukan ada apa-apa gitu. Diskusi, yang mau diskusi menerima ya udah. Begitu. Adon Islam apa bukan? Saya Islam, alhamdulillah. Oten ya gitu Bang Adon. Ya, saya alhamdulillah Islam dari lahir. Ini DM ke akun yang gede saya, yang kecil saya di DM semua ini sama orang-orang itu. Ketakutan berarti ya? Ya. Ada rasa takut terancam gitu. Dia bilang saya harus respect dong gitu. Kita sudah di Amerika, jangan pahamilah agama itu ilegal loh. Ya memang ilegal ya, di sini agama bebas. Ya, ketika ada orang bertanya, saya harus menjelaskan dong. Kalau tidak menjelaskan, berarti saya gugur tidak gugur kewajiban. Tidak menjalankan kewajiban. Tidak menjalankan kewajiban. Karena saya punya ilmu, ada yang bertanya, ya saya jelaskan. Gitu. Betul. Sebentar saya angkat telepon dulu, sabar ya. Silakan dilanjut. Ya, aduh ini nonton lagi dia kemari lagi ntar. Itu yang DM orang Indonesia. Tinggal di Indonesia. Iya, enggak, tinggal di Amerika. Kita berteman juga. Tinggal di Amerika. Nah, kita berteman. Tapi ketika ada, apa salahnya? Ketika ada orang bertanya kepadaku tentang agamaku, saya jawab dong, ya kan? Apa itu salah? Tidak salah. Kecuali saya itu mendoktrin, kamu kesini, ini kayak gini, kamu salah, ini kayak gini. Itu tidak, saya tidak seperti itu. Dia bertanya, kemudian saya menjawab. Saya lupa ngasih tahu si Bang Adon. Gimana? Saya TikTok ini karena ini bercerita tentang kekristenan, ketuhanan dan lain-lain. Terus saya tidak berteman sama Kristen yang ada di sini. Ada mungkin 1-2 mulai tahu, oh Bunda Mila Amerika benar-benar. Tapi belum ada yang datang ke saya menanyakan, Mel, umpamanya, kok lo ngomong gini, belum ada. Jadi saya memang tidak berteman sama Kristen. Teman saya di TikTok ya orang Indonesia, ya Muslim yang di sini. Tapi suatu saat saya akan bicara, umpamanya ada pertanyaan, karena di sini kan memang masing-masing ya, maksudnya kita nggak perlu ini. Tapi kalau ada yang bertanya datang ke saya, ya saya menjawab. Itu aja. Jadi mereka sampai saat ini ya saya nggak share apa-apa sama teman-teman saya Kristen, karena nggak ada yang datang ke saya, nggak ada, belum ada gitu loh, belum ada. Jadi mungkin suatu saat kalau umpamanya ada yang bertanya, memang saya sengaja nggak begitu dulu. Cuma kalau soal pencarian siapa namanya tuh Saifuddin dan Edis ini, itu saya memang kan kita di sini, saya kan aktif di konsulat, saya aktif di wakilnya embassy ya kalau di sini ya. Kita acara di rumah dubes ya, di rumah konsul kita. Kalau di situ kan Indonesian Women Association apa tuh kan campur Muslim Kristen. Nah itu saya memberanikan diri karena dia tahu saya Muslim. Saya bertanya sama salah seorang pendeta teman saya bilang ini, oh ya dia tahu. Dia malah justru membantu saya supaya saya bisa bertemu sama nih orang, karena
dia itu jelek sekali di sini, itu image-nya dia tuh jelek sekali karena dia pernah menahan, ini cerita lama nih, pernah nahan paspor anak dan istrinya, walaupun istrinya juga Kristen kalau nggak salah, pernah ditahan sama dia. Akhirnya mereka minta suaka ke konsulat yang ada di Los Angeles untuk pulang ke Indonesia. Jadi si Saifuddin pun di sini tidak disukai sama ini masyarakat Kristen yang ada di sini, seperti itu. Dan saya itu di sini di Komal diskusi, Bunda Mila ya, bukan di Komal biasa. Saya berbicara di sini kan Komal diskusi. Ya, tapi maksud saya itu gini, Kang Adan. Untuk menghindari hal-hal yang dia nanti mendatangin Anda, apalagi udah kenal gini, mendingan mereka diblok. Semua Kristen udah saya blok. Ya, blok semua. Jadi dia tidak tahu aktivitas Anda seperti apa. Karena takut aja kalau saya tinggalnya, saya nggak tinggal sama orang Indonesia di sini, nggak ada orang Indonesia di sini, cuma orang putih, orang Latin pun nggak ada di daerah saya, orang Meksiko itu nggak ada di sini, yang ada cuma orang putih, ya pokoknya Amerika, orang Persian, orang Iran yang duitnya ada gitu. Jadi saya nggak khawatir kalau kita ketemu pun itu di daerah yang umum, pamannya di konsulat, acara-acara atau apa. Jadi saya benar-benar tidak berteman sama teman-teman kita yang non-Muslim di sini, karena buat saya nggak ada gunanya, kecuali kalau mereka bertanya. Nah kalau mereka bertanya, nah saya jawab. Apalagi nanti kalau udah ada buku Ustadz datang ya, nah itu saya bisa kerjain seperti itu. Saran aja. Demi keselamatan Bang Adon. Iya. Udah saya blok. Oke, lanjut. Bang Sumala yang angkat telepon. Bunda Rahma rame ya? Ya Bun. Ini Bang Al-KTP masih di sini. Mau nanya apa Bang? Mungkin saya bisa jawab atau apa? Bunda, kalau ya kalau tentang Islam sih saya udah perlu ditanyakan Bunda, karena bagi saya itu udah cukup dari Burunda ya. Ya, udah sangat terang benerang kalau Bang Juma sampaikan, asal kita mau melembutkan hati. Memang kemarin itu karena belum mengenali Nabi Muhammad aja, Bunda. Kalau udah kenal beliau, sosok Nabi Muhammad, kuncinya Bang Al-KTP kalau kita mau mempelajari satu entah itu agama atau apapun, tanggalkan apa yang ada melekat di kita. Kalau nggak akan terbuka nih hati. Harus menggunakan akal itu, karena Islam itu nggak seperti percaya aja udah jadi, nggak bakal bisa itu nggak jalan itu konsep itu. Izin Bun, kita sapa dulu Gus Terin. Selamat siang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih namanya Gus Terin, Bang? Singkatan itu. Oh, singkatan. Ya, Stefan Rin itu Rindo. Oh, oke. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Nah, sebenarnya mau ngobrol sama Bunda Mila tuh. Bunda Mila DM saya dibuka dong. Gitu. Siapa nih namanya? Gustin. Ya, saya buka nanti. Nanti dibuka ya. Nggak bisa di-spill di sini ya? Nggak bisa di... nanti aja deh kalau udah ini baru di... Karena ratusan, kadang-kadang sampai 400. Perlu waktu memang. Iya. Ya, saya mau nanya, di Virginia ada nggak ya saudara-saudara API Muslim di sana? Ada. Oh, di Virginia API. Oh, kalau API mungkin nggak ada. Kalau orang Islam banyak Virginia. Virginia itu kan dekat Washington DC. Washington DC ya. Siapa di situ? Anda di situ? Enggak, adik saya di sana. Siapa? Perempuan? Iya, perempuan. Nah, kebetulan dia ke embassy aja. Dia nikah sama orang sana dan sudah tinggal di sana gitu ya. Ya, detailnya ada tuh di DM saya tuh. Gitu. Suruh masuk ke TikTok saya, nanti kenalan di situ. Oh gitu ya. Nanti saya arahin sama siapa dia harus ini. Dia masih Muslim apa udah pindah? Tadinya kan hanya saya aja yang Muslim di keluarga nih. Oh, si Bang ini mualaf. Terus adik saya ajak. Udah gitu dia udah lama lah. Kemudian kayak gitu dia pindah ke sana. Hilang deh. Lost kontak dan lain sebagainya.
setahun yang lalu kemarin dia pulang ke sini sama anak-anaknya, saya lihat gayanya beda nih. Gitu. Di Washington DC ada Bunda Sumangkun. Oh gitu ya. Oh, Manado juga itu ya? Dia Manado tapi mu'alaf, suaminya juga mu'alaf. Nah, boleh tuh nanti di kontakin. Bunda Sumangkun enak kok, maksudnya nggak terlalu nge-push atau apa, paling membicarakan sedikit-sedikit. Udah umur, udah 70-an gitu. Baik kok orangnya. Jadi di mana-mana ada, tergantung maunya seperti apa. Kita kalau udah di sini, apalagi udah menikah gitu, cuma hidayah yang bisa membawa dia kembali. Ya begitu Bun kira-kira. Sama terus tadi ini sekarang sekedar nambahin aja ya. Karena tadi kan ada yang bertanya masalah mimpi tuh. Jadi kalau mimpi itu dalam Islam itu cuma ada 3, dan kita itu Muslim itu memang harus percaya kepada mimpi, karena mimpi itu bagian dari akidah Islam itu sendiri. Dan mimpi itu beda dengan keinginan ya. Kalau keinginan atau hayalan itu kan orang kadang-kadang suka menyamakan dengan mimpi. Misalnya saya bermimpi pengen punya ini, itu berarti bukan mimpi sebenarnya, itu saya ingin, itu obsesi, saya ingin nih. Dan mimpi yang sebenarnya mimpi itu adalah yang terjadi pada saat orang tidur itu ya. Nah ini secara ilmiah juga banyak diselidiki tuh mimpi, karena memang dia punya banyak dampak psikologis gitu ya. Kenapa harus dikatakan Islam itu harus percaya sama mimpi? Karena banyak ayat-ayat Quran ini yang diturunkan oleh Rasulullah itu yang seperti mimpi yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Muslim tidak percaya mimpi, ya itu sebaiknya jangan gitu ya. Bahkan Nabi Yusuf sendiri kan dia ada wahyu di dalam mimpinya gitu ya. Dan mimpi itu dalam alam itu ini ya. Bang, nanti yang ahlinya mungkin Gurunda atau siapa nanti yang menjelaskan. Saya nggak ngerti kayak gituan, nggak ngerti saya. Enggak, ini sharing aja karena tadi ada yang nanya. Siap. Ya ada yang nanya, benar tadi benar. Ya. Di mimpi itu ada 3 yang Islam itu. Mimpi itu ada 3. Satu tuh mimpi buruk. Mimpi buruk itu sudah pasti itu dari pengaruh-pengaruh buruk seperti setan, jin, yang kafir dan lain sebagainya yang memasuki lewat mimpi. Tujuannya itu membisik-bisik kita, memberikan pengaruh-pengaruh buruk terhadap akidah kita. Dan untuk ini Rasul pernah berkata waspada. Oke Bang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Siapapun bisa menyerupai. Oke Bang. Setan itu bisa menyerupai kecuali aku katanya sih. Ya, gimana? Izin dulu menyapa. Nanti coba dicek aja DM-nya Bun ya. Oh iya Bang. Makasih. Saya izin turun dulu nih, mau lanjut perjalanan. Banyak ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aciles, apa yang disampaikan Bang? Aciles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama Bunda Mila dulu. Haris Akmal. Bun? Ya. Banyak kali fansnya Bunda Mila. Ya silakan Bang. Gambarnya kayak koma ini bukan itu? Saya di Maluku Utara. Oke. Ternate. Muslim apa Kristen? Muslim lah. Oke, alright. Oke. Enggak, mau tanya aja. Bagaimana itu perkembangan Islam di Amerika situ? Berkembang pesat sekali, kayak roket meluncur ke atas itu. Begitu ya. Oh, berarti betul yang kita lihat di YouTube itu ya? Betul banget itu. Justru sekarang ini kita orang Islam di masing-masing daerah membeli gereja buat dijadikan masjid, karena kalau kita bangun itu nggak akan pernah bisa, perlu waktu 20 tahun untuk disahkan menjadi masjid atau rumah ibadah. Jadi caranya gimana? Mumpung ini gereja-gereja dijual, ya kita beli. Kadang-kadang harganya murah sekali gitu loh. Oh gitu ya. Jadi doakan aja, mudah-mudahan kita kuat, kita bisa terus bergerak, karena mereka sudah ditinggalkan anak-anak muda. Nggak ada lagi anak-anak muda tuh, udah pada ateis, udah nggak percaya sama Tuhan lagi udah. Oh.
Jadi nggak ada yang membiayai gereja-gereja ini, karena gereja-gereja ini kan banyak yang antik tuh, yang udah 100 tahun, 150 tahun. Kalau nggak ada biaya maintenance setiap bulannya mungkin perlu 100.000, nggak dari mana, ya kan? Iya. Gitu. Oke. Ya. Gitu Bang ya. Monitor. Ya. Bang Suma. Oh iya. Makasih juga. Monitor. Ya, Bang. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bang Suma ada monitor. Rahmat, Kristen Muslim, saudara. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sekarang jadi ya sapa-sapa ya Bang ya. Aduh, ini lagi mau diskusi Bang. Silakan Bang. Monitor. Silakan ya. Yang satu ini Suara kecil ya. Suara kecil ya, nggak kedengeran. Bun, si Jack ini di mute dulu Bun. Kenapa dia minta naik baru dia ribut? Kenapa Willy? Iya, enggak. Kecil suaranya Willy. Kecil suaramu. Iya kecil Bunda. Bagaimana mau diskusi kalau kecil? Pasti ya, kalau besarin dong. Noten ini. Ya besarin dong. Iya, soalnya nggak pakai soundcard ini, lagi mode kerja kan? Nggak pakai soundcard. Ya Oke, jadi Bang, gini ya, mau Bunda mau tanya apa? Bang Suma ada monitor nggak? Bang Suma lagi di telepon. Ada monitor. Silakan, ya, apa yang disampaikan Bang? Aku mau bertanya sama Gurunda ini. Coba Gurunda. Pertanyaan buat Gurunda. Ya, bentar ya. Oke, lanjutlah dulu. Kalau nanti ntar Bang Suma udah monitor, baru aku masuk. Oke, siap. Oke, kita sapa dulu Bang Jack, Kristen Muslim Bang Jack. Ojek. Bang Ojek. Bang Jack. Enak mana banyak Warahmatullahi wabarakatuh. apa nak dilihat Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa itu kan laut itu Maaf ya Bunda, salah pencet. Lagi dia dengar tadi pencet. Bang, oke siap. Kami turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet saudara. Ayo Oten, ada yang mau diskusi, mau naik, mau bertanya, mau ditanya, mau ini, mumpung Gurunda ada di atas nih. Ayo kuatkan apa pegangan, jangan sampai terpental ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Bunda, sama Bang Zuma, saya kangen banget nih sama Bang Zuma. Saya Muslim, saya kangen, saya pengen buat masukan lagi, kiranya untuk diskusi seperti yang dulu kala. Saya sangat kangen banget itu Bang Zuma, dan saya memperhatikannya, mendengarkannya, mendapatkan banyak hikmah. Mohon kiranya ada moderator atau hostnya agar disusun rapi lagi ini untuk diskusinya. Makasih, gitu aja. Ya, siap. Terima kasih. Nanti disampaikan ya Bang ya. Bun, lanjut Bun. Alsem Trans. Selamat siang. Assalamualaikum Muslim Kristen. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Sebenarnya saya pengen ngobrol sama Bang Zuma, cuman Bang Zuma lagi itu ya. Bukan waktu ngobrol-ngobrol Bang, ini diskusi. Gurunda mau diskusi. Ya, cuman mau ada perlu sedikit, mau ada pertanyaan sedikit sih. Coba kita tampung dulu aja ya pertanyaannya gimana, biar Bunda Rahma yang tampung dulu, nanti disampaikan. Iya, biar saya mute dulu ya, nunggu Bang Zuma bagaimana? Nggak usah, disampaikan aja di sini, nanti kita catat pertanyaannya apa. Soalnya gua nggak tahu jawabnya apapun. Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Namanya dipalsu-palsuin kayak nama Oten, kupikir Oten.
Asli nih Bunda, asli dikasih orang tua 7 hari 7 malam mungkin mencari nama saya nih. Oh ya Allah, oke Bang, keren. Iya. Lanjut. Iya, saya pun sekolah di pesantren juga. Cuma kalau namanya Ustadz Joni agak-agak janggal orang nyebutnya. Iya. Makanya aku bilang nama Oten Bang. Lanjut. Iya. Saya terima kasih setelah bisa naik ke Komal Bu Mila ini, Bunda Mila Amerika ya. Dan saya sering mengikuti Bunda ini. Ya, saya sering juga mengikuti Bunda dengan Ustaz PI, dengan yang lain-lain. Alhamdulillah kita nampak walaupun Bunda di luar negeri luar biasa. Supportnya untuk teman-teman di Indonesia. Dan saya juga follow itu akun Bunda dan mudah-mudahan bisa komunikasi nanti. Mudah-mudahan bisa komunikasi dengan Bunda dengan nanti kan. Iya. Kemudian karena ada Bang Zuma di sini, saya lihat tadi ada yang ulang tahun Bang Zuma, betul? ada bikin. Assalamualaikum. Kayak ulang tahun itu Bang Zuma. Disampaikan kalau Bang Joni. Iya, kalau saya ucapkan selamat ulang tahun dan semoga tapi semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak bisa untuk membantu para mualaf untuk bisa lebih mendekatkan lagi kepada Islam. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga juga teman-teman yang berjuang ini tetap semangat dan terus berjuang. Kami yang tidak bisa berbuat seperti itu, kami mendoakan dari belakang dan kami support. Lebih penting ya. Iya, semoga disehatkan selalu, dimudahkan selalu. Dan semoga Oten banyak dapat hidayah melalui teman-teman apologet Islam Indonesia. Itu saja host, saya boleh diturunkan. Saya terima kasih ya. Sudah masuk. Silakan Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tuh? Bang Agus. Tolong yang Kristen yang naik ya, yang Assalamualaikum. Kalau yang dulu, sebentar Bang, yang aduh submit dulu. Tolong yang naik itu yang Kristen saudara. Ini bukan masanya silaturahmi, bukan siapa menyapa, bukan jumpa fans ya. Fansnya Bunda Mila naik semua ini. Mati meja. Ampun dah, maaf sekali Gurunda ya Allah. Aduh ampun dah aku dimarahin lagi. Bunda ini udah terkenal di alam jagat TikTok ya, dunia maya dan dunia goib ya teman-teman. Bunda Rahma, aku jangan dimarahin ya Bunda Rahma, nanti diboikot lagi. Enggak lah Bun. Silakan Bang Agus. Ayo Bang, cepat Bang ngomongnya. Ngefans sama Bunda Mila kan? Ayo. Siap Bun. Kau tahu Bunda? Bagaimana kabarnya Bunda Mila? Alhamdulillah. Itu kan? Mama Alhamdulillah. Maaf. Nanti naik lagi ya. Ini Gurunda lagi mau cari Oten dulu nih, ya Bang Agus ya. Siap Bun. Terima kasih bisa gabung. Salam. Iya Bang, terima kasih. Saya turunkan ya. Assalamualaikum. Silakan Bun. Ya. Siap. The Tiger, awas loh kalau kamu Muslim juga. Oten ya, The Tiger. Iya, The Tiger, Muslim Kristen. Biasanya dia nyamar-nyamar nama Oten Bun biar kita naikkan. Oke. Begitu kan? Turun dia, berarti dia Muslim. Mohon maaf ya saudaraku, karena ini kita mau diskusi. Ini siapa nih satu lagi? Alfa siapa? Kebenaran. Pada kebenaran. Tadi si ini kabur si kebenaran. Ini Oten nih. Ini kupastikan Oten namanya. El Tarigan Kristen. El Tarigan Kristen toh. Selamat menjelang siang Kristen. Mantap saudara, dari tadi kami tunggu. Oke,
Silakan Bang. Apa itu? Apa yang kita diskusikan? Mau bertanya, mau diskusi, judulnya Mesias palsu. Tapi Gurunda monitor Ki. Oke, jadi kita bicara judul gitu. Kita diskusikan judul ini. Boleh Bang. Oke, silakan. Anda yang memberikan narasi, saya tanggapi atau seperti apa? Gurunda? Iya. Tabi. Ya. Cek suara kedengaran. Ada Gurunda ada. Iya. Jadi berbicara mengenai Mesias. Kalau di Islam itu kan sudah final. Berbicara mengenai Mesias itu Nabi Isa alaihissalam Al-Masih, seorang nabi yang diutus oleh Allah, seorang rasul diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Beliau diberi kemudian ketetapan, diberi hikmat untuk mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Jadi Al-Masih dalam Al-Quran itu sudah final. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billah wa rasulih. Jadi diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. Nah, sedangkan dalam pengajaran Nabi Isa dalam Al-Quran tidak pernah berpesan akan datangnya Nabi Isa palsu sebagai penyesat. Berarti dalam hal ini umat Islam tidak punya kewajiban untuk mencari Nabi Isa palsunya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran konsep Nabi Isa palsu, itu nggak ada. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencari Nabi Isa palsu. Sedangkan di dalam pengajaran Bible, Yesusnya berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, kata Yesus, jangan kamu ikuti mereka, jangan kau percaya kepada mereka. Nah, jadi menurut Yesus ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya angkatan pertama dan berkata, akulah dia. Nah, saya melihat saudara di dalam prosesi penangkapan terhadap oknum yang nantinya disalib, oknum ini mengaku Yesus dan oknum ini berkata, akulah dia. Kesimpulan saya sebagai seorang muslim, Yesus palsu penyesat yang dikatakan Yesus agar diwaspadai, itulah dia yang ditangkap dan yang disalib dan yang disembah oleh saudara kami Kristen hari ini. Silakan, mungkin bisa ditanggapi, silakan. Halo? Tidak ada suara tak? Ya baru ada sekarang. Enggak, tadi saya sudah persilahkan untuk. Oh, silakan Bang, Tarigan, silakan. Oke, udah dengar suara saya? Oke. Iya. Oke, terima kasih Abang Juma diberikan kesempatan. Saya tadi telah mendengar pemaparan dari Bang Juma. Saya menghargai setiap pandangan, tapi saya harus katakan bahwa kita sangat berbeda dalam pandangan ini, dan itu sangat normatif sekali. Karena kalau kita memiliki pandangan yang sama, maka kita akan memiliki keyakinan yang sama pula. Jadi jelas bagi kami bahwa yang disalib itu sesuai dengan tertulis, yaitu keempat Injil itu, keempatnya mencatat tentang penyaliban Yesus, dan dia bukanlah Mesias palsu. Lanjut. Iya. Kalau dia bukan Yesus palsu, lalu
siapa yang memenuhi ramalan atau nubuat Yesus yang berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, berkata akulah dia. Artinya penyesat ini bernama Yesus. Penyesat ini bukan Yesus, tapi memakai nama Yesus, dan bukan Yesus, tetapi dia berkata akulah Yesus, akulah dia. Berarti harus ada tokoh yang muncul yang bukan Yesus tetapi memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus, dan ada pengikutnya. Harus, karena itu perkataan Yesus, harus ada orang yang muncul sebagai penyesat memakai nama Yesus Kristus dan berkata akulah Yesus Kristus. Dan kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu yang bernama Yesus ini dan bergelar Kristus ini dan yang berkata akulah Yesus ini harus memiliki pengikut banyak. Kalau itu bukan Yesus yang Anda ikuti dan Kristen bukan yang orang banyak ini, lalu siapa? Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kalau saya coba ikuti logika pikir Bang Juma, dia berkata bahwa suatu hari akan ada penyesat dan mengaku bahwa dia Yesus. Nah, dalam konteks kekristenan, saya dengar dalam Islam pun bahwa Isa datang kembali. Kalau kita bawa logika pikir seperti ini, maka pandangan teologis yang mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali itu pun itu wajib ditolak juga. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada logika pikir dari Bang Juma, artinya tidak ada satupun ya yang bisa dikatakan atau dalam tanda kutip harus dicurigai dong bahwa dia adalah Mesias yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Ya, lanjut. Ya, kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa ketika dicoba untuk ditangkap oleh orang-orang kafir pada zamannya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Al-Quran menarasikan itu dalam surah An-Nisa ayat 158, bahwa aku mengangkat Nabi Isa setelah mengalami ancaman pembunuhan. Dan lagi-lagi kalau itu yang kita bahas, di dalam khutbah Petrus pun diterangkan hal yang sama. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, bahwa Yesus itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim, oleh tangan kanan Tuhan, dan yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan bagi orang-orang angkatan jahat. Berarti ada dua Yesus di sana yang terurai berdasarkan khutbah Petrus. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah ketika Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesat ini datang kepada murid Yesus. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Dan ternyata itu palsu. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus adalah dia yang keluar dari kubur. Sebelum dia keluar dari kubur, mengalami penangkapan. Sebelum dia ditangkap, dia mengaku akulah Yesus, akulah dia. Di sini letaknya itu di situ. Karena kalau kita melihat di dalam khutbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, Petrus menceritakan tentang nubuat Daud, bahwa anaknya, keturunannya, tunas Daud ini jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggalkan di alam kubur. Berarti nubuat ini harus tergenapi. Terangkat dia naik ke langit, tidak ditinggal di alam kubur, dan dia tidak mengalami kematian. Sedangkan ada yang mati, yang mati inilah yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh angkatan jahat, untuk angkatan jahat. Kan seperti itu. Maka saya katakan harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Siapa kandidat itu yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus? Contoh misalnya nih, contoh ketika dia datang lalu menampakkan diri
lalu diceritakan Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut dalam rupa yang lain. Nah, dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ini pertanyaan yang serius. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Nah, siapa tokoh itu? Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Dari satu hal, saya pendapat dengan Bang Juma bahwa suatu hari nanti bahwa akan ada orang yang mengaku-ngaku Mesias, tapi sesungguhnya Mesias palsu. Tapi ketika kita mengarahkan Mesias palsu itu tentang Yesus yang kami imani disalib, yang dimana 4 Injil mencatat kepada itu, tentu saja ini bisa dikatakan teori pemaksaan, ya. Itu yang kami pahami, ya. Kalau Bang Juma memahami seperti itu silakan saja. Itu sebabnya kita berbeda, ya. Jadi kalau dibilang teori penyalipan, pembangkitan, semua itu adalah Mesias yang lain, menurut kami sungguh sangat tidak berdasar, hanya asumsi belaka. Silakan. Ya, jadi saya kasih data Lukas 21 nomor 8. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu.